Salve Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 45 sampai dengan 56. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus percaya kepadanya. Tetapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apalagi kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal ini dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa. Bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di tengah orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang juga ia ke pesta?" Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah kekerdilan dan kepicikan hati membawa malapetaka. Bacaan Injil hari ini menampilkan kekerdilan dan kepicikan hati orang-orang Farisi, imam-imam kepala, dan segenap antek-anteknya. Mereka merasa iri, mulai ketakutan dan was-was terhadap kiprah Yesus yang semakin mendapat simpati khayalak umum. Mereka mengatakan, apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Pernyataan tersebut benar-benar mengungkapkan kepicikan hati mereka. Mereka justru takut kehilangan status quo dan takut kalah pamor. Oleh karena itu, mereka merancang rencana busuk atau jahat untuk membunuhnya. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Yesus yang hadir dengan kuasa
dan mujizat mendatangkan pertentangan. Ada yang percaya, ada juga yang melaporkannya kepada imam-imam kepala. Ada kontras yang nyata antara iman dan tindak ketidakpercayaan. Itulah yang terjadi pada orang-orang yang iri hati dan takut kehilangan kekuasaan. Mereka begitu mudah terperangkap dalam tindakan yang tidak berdasarkan pada kejernihan hatinya. Mereka berusaha untuk melanggengkan kekuasaannya dengan berbagai cara. Mereka melakukan cara-cara yang tidak bermartabat dan merasa diri tanpa ada beban. Mereka tidak menyadari diri bahwa sedang membunuh karakter mereka sendiri sebagai orang-orang terkemuka. Mereka dengan mudah menebarkan fitnah dan berita yang tidak benar. Dan pada akhirnya mereka tega membinasakan Tuhan Yesus yang mereka anggap mengganggu ketenangan dan kenyamanan hidup mereka dari kebohongan dan fitnah. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus rela mati untuk mempersatukan kita dengan Bapanya. Dia menjadi korban pelunas dosa kita. Karena pengorbanan Yesus, kita dituntut harus hidup dalam kebenaran dan berkenan kepadanya. Kita harus memperjuangkan karya-karya yang memancarkan kebaikan dan kebenaran dalam hidup kita. Kita harus memperjuangkan sesuatu demi kemuliaan Tuhan dan mencerminkan kesejahteraan bersama. Yesus mengajarkan kepada kita untuk berusaha menghindari memfitnah, menebarkan penipuan, dan lainnya. Kita diajak untuk membangun sikap rendah hati, menumbuhkan sikap cinta kasih, kedamaian, dan mengembangkan kebenaran sejati. Marilah kita hidup dalam kebenaran Tuhan dan mengedepankan nilai-nilai Injili dalam kehidupan kebersamaan kita. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami dan mampukan kami untuk memandang kemurahan dan karya-Mu. Ya Tuhan, bimbinglah kami untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, agar dengan rendah hati kami mampu untuk membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.